sebagai seorang pemula, teman-teman itu harus memahami dulu eh, bagian besarnya, keseluruhannya dari bisnis ini. Nah, setelah teman-teman tahu dari pemahaman luasnya dari bisnis kaos ini, nanti teman-teman bisa menentukan jalan mana yang teman-teman ingin tempuh supaya menjadi bisnis kaos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukti. Saya adalah owner dari bisnis Kaos Connect. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah pemahaman tentang filsafat bisnis kaos, yaitu ketika saya melihat banyak channel-channel di luar sana yang membahas tentang bisnis kaos, tapi mereka membahas tentang teknis-teknis dari bisnis kaos itu sendiri. Jadi memang teknis-teknis dalam bisnis kaos itu hal yang penting juga. Masalahnya gini, jadi filsafat bisnis kaos ini kan saya buat untuk pemula. Jadi sebagai seorang pemula, teman-teman itu harus memahami dulu bagian besarnya, keseluruhannya dari bisnis ini. Nah, setelah teman-teman tahu dari pemahaman luasnya dari bisnis kaos ini, nanti teman-teman bisa menentukan jalan mana yang teman-teman ingin tempuh supaya menjadi bisnis kaos, maksud saya gitu. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang sudah menguasai bisnis kaos ini, bisa menambahi hal lain mungkin dari video saya ini. Jadi memang video ini saya buat khusus untuk pemula. Oke, langsung saja. Nah, filsafat bisnis kaos ini seperti halnya bisnis-bisnis lain. Semua bisnis tetap mempunyai 3 unsur utama, yaitu apa? Nah, bisnis kaos itu mempunyai unsur utama, yaitu permodalan. Itu semua bisnis tetap membutuhkan modal. Nah, disinilah nanti kuncinya, kunci dari teman-teman yang masih pemula ingin memulai bisnis kaos ini, kuncinya di modal. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan. Yang ketiga adalah pemasaran. Jadi gini, semua bisnis itu memiliki aspek atau memiliki bagian modal, pengelolaan, dan pemasaran. Tapi untuk lebih jelasnya, karena modal ini terlalu dini untuk kita bahas, karena memang ini konsepnya kan, jadi kan ini memang kontennya kan pembahasan filsafat tentang bisnis kaos. Walaupun modal ini bagian penting dari sebuah bisnis, tapi kita itu dulu ya, kita bahas di lain kesempatan ya. Pemasaran juga kita bahas di lain kesempatan. Jadi pada kesempatan kali ini kita fokus pada hal pengelolaannya dulu aja. Jadi pemahaman tentang pengelolaan bisnis kaos itu sendiri. Pertama, ya kita lihat ya. Nah, dalam bisnis kaos itu ada yang namanya konten. Nah, pengelolaan inilah yang menjadikan konten di dalamnya itu menjadi sebuah bisnis kaos. Jadi gitu kan? Jadi hal utama dari bisnis kaos itu terdapat di kontennya. Nanti hal modal dan pemasaran itu nanti juga ada yang masuk di bisnis kaos, juga bisa diterapkan di bisnis lain. Cuman yang utama dari pengelolaan bisnis kaos itu sendiri yaitu konten. Nah, yang ada dalam konten itu apa? Konten untuk menjadikan konten tersebut menjadi bisnis kaos. Nah, maka dalam konten bisnis kaos itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah kain atau bahannya. Yang kedua adalah konveksi atau jahitannya. Yang ketiga adalah cetak-mencetak atau percetakannya. Nah, dan bisnis percetakan ini juga masuk ke ranah bisnis lain. Artinya perbuatan cetak-mencetak ini dilakukan oleh pihak lain juga, oleh bisnis lain juga selain dari bisnis kaos. Tapi juga merupakan bagian dalam bisnis kaos. Oke, langsung kita bahas yang pertama ya.
Nah, eh, dari kain atau bahan ini, pertama yaitu ada pabrik benang. Nah, yang kedua pabrik rajut, yang ketiga pabrik pewarna. Dalam tiga komponen ini bisa menjadi satu, atau artinya bisa ada satu pabrik yang menguasai benang, terus juga ada bidang yang merajutnya juga ada yang mewarna juga. Jadi ini bisa terjadi dalam satu pabrik, bisa sendiri-sendiri, atau bahkan ada juga yang misalnya ini pemilik bahan ini atau pemilik bahan ini toko kain gitu. Toko kain ini juga ada suppliernya atau tengkulak gitu, tengkulak bahan. Tengkulak ini sebagai seorang pebisnis, dia beli benang sendiri ke pabrik, terus seorang supplier ini bisa merajutkan sendiri benangnya ke pabrik rajut, bisa juga langsung dibawa ke pabrik pewarna. Jadi siapa yang bermain di dalam industri kain kaos ini atau bahan kaos ini itu bisa semua. Namun yang perlu saya garis bawahi, mereka yang main di kain atau bahan kaos ini yaitu pemain-pemain besar. Jadi kita ketika ingin memulai bisnis kaos, tidak mungkin kita masuk ke permainan yang pertama ini. Oke? Sudah jelas? Jadi kain atau bahan ini adalah kunci dari bisnis kaos, terutama di benangnya. Karena jika benangnya itu bukan benang kaos, maka kesananya itu sudah bukan kaos lagi. Karena kan ketika ini bukan benang kaos, misal benang jin gitu kan, rajutnya jin, pewarnanya juga pewarna jin, nanti kainnya jadi kain jin gitu kan. Toko kainnya pun toko kain jin, bukan toko kain kaos. Maksud saya seperti itu. Artinya sebenarnya bisnis kaos itu kuncinya ada di benangnya ini. Jadi selama benangnya masih kaos, kesananya tetap nanti bisnis kaos. Tapi kalau sudah terputus di benangnya bukan benang kaos, maka sudah tidak ada lagi bisnis kaos, karena ini bukan bisnis kaos, karena kan benangnya beda gitu. Oke, kita close ya. Jadi output dari bahan ini yaitu toko kain. Langsung kita membahas ke bahasan kedua yaitu konveksi. Konveksi sendiri menguasai yaitu 3 cabang, dari cutting, jahit, dan finishing. Nah, dari proses cutting ini kita mengenal susun bahan disusun, kita juga mengenal pola yang ingin dibuat, misal kaos, misal bisa juga kaos bentuknya apa, kaos anak-anak, raglan, dan lain-lain kombinasi, itu ada di polanya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke jahitan jahit. Nah, di dalam jahitan sendiri itu juga banyak ya yang harus dikerjakan. Artinya ini mesinnya bukan satu, ada mesin kam, mesin rantai, juga bisa mesin obras juga. Jadi misal kita mau buat kaos oblong gitu kan, ya mungkin kita butuh 3 mesin aja cukup, obras, kam, rantai gitu. Nah, di sini bisa dikerjakan oleh tiga hal tadi, bisa 1 orang, bisa 3 orang yang megang mesin sendiri-sendiri. Nah, setelah itu baru di finishing. Finishingnya pun juga bermacam-macam ya setiap konveksi ya. Ada yang cuma dilempit terus di packing itu aja, plastiki. Ada juga yang di setrika uap dulu terus kasih label dan lain-lain. Ada yang di finishing pakai kardus, bebas ya. Nah, dalam hal konveksi ini, ketika ingin menjadi bisnis kaos, ini bisa mengeluarkan produk kaos polos. Nah, kaos polos inilah produk dari konveksi. Artinya apa? Kita tidak menguasai dalam hal cetak-mencetak atau percetakan sendiri. Ketika kita sudah ada di ranah kain dan konveksi yang berbasis kaos, kita sudah termasuk dalam bisnis kaos. Oke? Bisa dimengerti teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke
bagian ketiga, yaitu percetakan. Nah, ini kalau teman-teman bilang itu sablon, menyablon ini ya. Walaupun ini bukan bagian terpenting dari bisnis kaos, artinya selama kain dan bahan ini sudah menjadikan pelakunya sebagai bisnis kaos, tanpa seorang cetak mencetak, karena cetak mencetak itu kalau dicetak bukan pada media kaos ya bukan bisnis kaos ya. Jadi walaupun percetakan ini salah satu bagian dari bisnis kaos, tapi ini kan juga merupakan bagian dari bisnis lain. Namun dalam hal ini proses cetak mencetak ini sangat lebih kompleks ya alurnya ya. Ini ada 62 bagian. Coba kita lihat. Nah, di dalam dunia percetakan itu ada yang namanya screen printing. Nah, screen printing inilah yang kita sebut sablon. Karena sablon itu screen yang diprint. Artinya ngeprintnya pakai screen. Itu sablon ya. Lah, ada juga yang digital printing. Ngeprintnya pakai digital gitu kan. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas di screen printing dulu. Nah, apa sih bagian dari screen printing? Kita lihat. Nah, ternyata dari dunia sablon ini, screen printing ini ada yang namanya alat, tinta, dan motif. Ini bagian dari sablon. Jadi kalau sablon nggak ada alatnya, nggak ada tintanya, nggak ada motifnya, masalahnya ya mau di sablon apa gitu kan? Oke. Nah, coba kita lihat bagian alat ya. Alat ini terdiri dari apa saja? Nah, alat untuk nyablon itu ada alat utama dan alat pendukung. Alat utamanya apa? Kita lihat lagi. Nah, sablon itu alat utamanya adalah pelangkan, rakel, dan papan. Ketika teman-teman pemula ini sudah memiliki 3 alat ini, maka teman-teman sudah bisa menggerakkan bisnis sablon. Medianya kaos, artinya teman-teman sudah bisa menggerakkan bisnis kaos melalui sablon manual atau sablon screen printing ini, sablon pakai pelangkan ya. Begitu. Nah, kita lihat pelangkan ini apa sih? Nah, pelangkan itu yaitu terdiri dari frame, bingkai, dan kain monil. Sedangkan frame ini terbuat dari kayu atau aluminium atau besi bebas. Jadi misal teman-teman beli atau buat, yang penting bentuknya frame dari kayu, aluminium atau besi, itu terserah ya, sesuai selera dan sesuai budget terutama gitu kan. Karena kan ini konsepnya kan bisnis kaos untuk pemula ya, filsafatnya ya. Nah, ketika itu frame, terus ini ada monilnya, jadi bingkai yang dikasih monil itu jadi pelangkan. Nah, kalau ini dikasih kaca jadinya bingkai foto ya. Oke. Nah, ini kalau dikasih monil, itu monil itu ada beberapa jenis kaca ya. Ini yang ada di pasaran sebenarnya lebih banyak lagi. Cuma yang ada di pasaran untuk bisnis kaos ini ada T48, T54, T61, T77, T120. Jadi semakin ke sana semakin banyak T-nya, itu semakin rapat ya. Kerapatan kainnya itu semakin tinggi. Oke. Ini sudah kita bahas pelangkan, terus kita bahas rakel. Rakel itu apa, Mas? Rakel itu buat ngesut. Buat ngesut itu loh. Sut itu rakel namanya. Nah, rakel itu apa? Yaitu buat ngesut. Iya, terus apa? Nah, rakel itu terdiri dari bentuk, kekerasan, dan pegangan. Artinya rakel itu bagiannya ada bentuknya, terus ada kekerasannya, juga ada pegangan. Nah, bentuknya apa aja, Mas? Bentuknya ada yang kotak, ada yang lancip, ada yang bulat, ada yang tumpul. Ini
masing-masing ya, ada yang kombinasi kedua atau kombinasi kotak lancip, kotak bulat, kotak tumpul, itu banyak. Jadi namun kalau di teman-teman, di tempatnya teman-teman itu yang jualan alat-alat sablon itu kok variasinya sedikit, ya nggak apa-apa. Artinya ini memang harusnya ada, tapi itu kan tergantung dari suppliernya ya, ada apa enggaknya ya. Cuman kalau sesuai bentuknya ada seharusnya gitu kan. Oke. Nah, kita masuk kekerasan. Kekerasan itu ini bukan kekerasan dalam arti itu ya kriminal ya. Ini kekerasan dari karet rakelnya sendiri. Nah, karet rakel itu ada kekerasan dari 60A sampai 65. Ini biasanya digunakan untuk motif-motif blok. Jadi ini kekerasan segini tuh kalau di dunia rakel itu lebih lentur ya. Jadi kalau buat blok-blokan itu keluarnya tinta lebih banyak, jadi lebih mantap. Nah, yang kekerasan 75 sampai 80 ini biasanya digunakan untuk motif raster, motif yang kecil-kecil itu. Jadi lebih keras, lebih kaku, jadi tintanya bisa bersih. Oke? Jadi sekilas saja ya, nggak usah saya jabarkan terlalu panjang karena ini memang kontennya membahas tentang bagian besarnya saja. Jadi kalau saya bahas rinci nanti malah bingung, karena ini kan kalau rinci jadinya teknis bukan pengertian gitu kan. Jadi teman-teman biar paham dulu bahwa rakel itu nanti ada bentuk, ada kekerasannya, terus ada pegangannya. Lah kalau pegangan ini standar sih, pegangan itu bisa aluminium, bisa kayu. Nah, kalau di tempat-tempat yang nggak ada kayu, nggak ada aluminium, mungkin bisa pakai sandal jepit gitu kan. ini relatif ya. Oke. Setelah kita bahas alat yang utama ini, pelanggan rakel, ada papan. Nah, papan ini juga relatif nih, relatif sekali. Nah, jadi papan ini bisa terbuat dari triplek, busa, kaca, kardus, apapun. Intinya kalau teman-teman masih belajar, ini papan ini ya, papan itu kan hanya tempat untuk meletakkan yang mau disablon gitu loh maksud saya. Jadi kalau mau nyablon udah ada pelanggan, ada rakel, itu bahannya mau ditaruh di mana gitu kan? Di atas meja bisa, tapi kan mejanya kan berarti kan meja kayu gitu kan, meja triplek, meja busa. Jadi hanya itu. Nanti pembahasan lebih lanjut bagaimana papan yang bagus, bagaimana caranya untuk memaksimalkan hasil sablon dengan papan yang minimal, itu nanti kita bahas di teknis selanjutnya ya. Ini kita bahas secara garis besarnya dulu aja. Oke. Nah, ternyata di dalam dunia sablon ini alat itu juga ada alat pendukung. Alat pendukungnya apa, Mas? Nah, ini alat pendukungnya. Ada yang namanya meja dan pengering. Jadi ada yang didukung itu, jadi papan ini bisa diletakkan di meja makan bisa. Namun kalau kita ada budget lebih, kita bisa membeli alat pendukung, yaitu meja sablon ya, khusus buat nyablon. Jadi jangan buat makan. Oke? Karena nah, ini meja sablon sendiri ada model, ada bahan. Jadi modelnya seperti apa, mau bahannya seperti apa, bisa kita apa ya? Bisa kita pilih lah. Bisa kita berimajinasi masing-masing. Nah, yang sudah terkenal itu ada meja catok, meja rel, meja Thailand, atau ada juga rotari. Nah, bahannya juga yang sudah kita sering lihat ya, ini kayu, aluminium, besi gitu kan. Mas, kalau bahannya itu buat meja sablon pakainya emas bisa nggak? Bisa. Cuman kan itu emasnya sayang, eman-eman ya Mas. Mas masa buat ini buat dibuat model meja saja gitu kan. Jadi ini bahannya yang wajar-wajar saja ya. Jadi seadanya di teman-teman itu adanya apa, gunakan saja. Jadi asal itu bisa buat apa ya, produksi, nggak usah kita harus, saya pokoknya pengennya mejanya pakai bahan ini, nggak usah dulu. Jadi nggak perlu bagus-bagus dulu, yang penting ada alat pendukungnya. Ini mejanya itu sudah alhamdulillah lah, artinya nyablonnya sudah nggak di meja makan, itu sudah alhamdulillah, karena ini memang konsepnya buat pemula ya. Oke, kita close ya. Sekarang pengeringan. Nah, pengering ini apa saja Mas? Nah, pengering ini
dari segi sablon ini ada yang namanya langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu yaitu memakai elemen pemanas. Yang memakai elemen pemanas itu apa saja, Mas? Ada hot gun, hair dryer, oven, curing, apapun lah. Intinya alat-alat yang menggunakan elemen pemanas, dia bisa digunakan untuk mengeringkan sablonan kita. Oke? Nah, terus yang tidak langsung apa, Mas? Yang tidak langsung itu tanpa elemen pemanas. Bisa dijemur, bisa dikipas-kipas. Kita bisa apapun, intinya ini tidak pakai elemen pemanas. Tapi kan kita menyediakan, misal mau dijemur, kita kan menyediakan kayu-kayu buat jemur, tempat khusus buat jemur gitu. Jadi memang harus didukung oleh alat gitu. Mau dikipasin sendiri gitu juga bisa. Oke, ini ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi dari sablon ini, screen printing ini, alatnya itu alat utamanya ini alat pendukungnya. Jadi ketika teman-teman sudah menguasai komponen ini yang utama dan pendukung ini, teman-teman sudah bisa menjalankan industri sablon. Nah, tinggal pertanyaannya, teman-teman ini mau nyablon kaos itu pakai tinta apa, gitu kan? Nah, tintanya ini ada dua jenis. Secara garis besar itu ada dua jenis, yaitu water base yang basisnya air atau oil base yang basisnya minyak. Jadi kalau saya gambarkan itu gini, yang water base itu ini ya contohnya ya, lihat ya. Nah, itu ada extender, ada rubber. Nah, terus ada oil base ini contohnya plastisol. Jadi kalau ditanya oil base sama water base itu bagus mana, Mas? Sebenarnya ini kan hanya basis ya. Teman-teman bisa beli tinta yang basis air lebih mahal dari basis minyak, ada. Tapi rata-rata basis minyak itu pasti dikeluarkan lebih mahal, karena memang ngapain ya buat tinta minyak terus menyerang segmen yang bawah gitu ya. Artinya buat tinta plastisol yang murah-murah itu jarang juga. Jadi tapi water base ini yang rubber itu juga banyak yang kualitasnya lebih bagus dari plastisol gitu. Oke, jadi ibarat water base ini adalah cat tembok, oil base ini cat kayu. Kalau ditanya bagus mana, ya tergantung Anda belinya cat kayu itu Anda belinya yang harga berapa, terus dibandingkan sama cat tembok yang harga berapa gitu kan. Jadi ini bukan sebagai pembanding, tapi ini sebagai dua jenis ya. Oke, teman-teman kalau sudah bisa memahami, ini secara garis besar dulu ya, kita nggak usah bahas teknis-teknis yang lainnya. Oke, setelah kita sudah ada alatnya, sudah ada tintanya, tinggal satu lagi yaitu motif yang mau disablon di kaos tersebut. Motifnya apa, Mas? Gitu kan? Lah terus disablon nggak ada motifnya, terus kita nyablonnya apa gitu kan? Nah, di sablon ini ada motif. Nah, motif itu bisa dibuat dengan dua cara, yaitu handmade dengan tangan kita sendiri, handmade ya, atau dengan desain digital. Yang sering digunakan di dalam industri ini itu yaitu diantaranya adalah Photoshop, Illustrator, Corel Draw gitu kan. Tapi karena saya biasa menggunakan Corel Draw, ya saya pakainya Corel Draw gitu. Jadi dunia desain ini biasanya di dunia percetakan kaos itu, menyablon tentang kaos itu, ini saya pakai Corel Draw. Nah, handmade ini apa sih, Mas, subkategorinya dari handmade ini yang kita gambar langsung itu? Lah, yang digambar langsung itu ada yang langsung ke pelangkannya, ya, langsung ke pelangkannya itu kita gambar langsung di situ. Atau bisa kita gambar kertas dulu atau mika atau sejenisnya apapun lah, kita gambar ke media dulu, baru kita afdruk. Nah, disinilah juga ada teknis lain yang bagaimana cara afdruk, bagaimana pisah warna, bagaimana
Ya intinya pendalaman tentang Afdruk ini juga nanti ada teknisnya sendiri. Nah, kita lari ke bagian desain digital. Desain digital ini terdiri dari sama langsung atau pakai media. Jadi karena di tempat saya itu hampir 80% penduduknya bergerak di bidang screen printing, jadi di sini ada yang sudah yang sudah memiliki alat atau memang menyediakan alat, yaitu desain itu langsung dicetak ke pelangkannya, itu kan. Jadi ketika kita sudah desain di Corel gitu, langsung kita print ke itunya langsung, ke pelangkannya langsung. Tapi kan ini sesuatu yang jarang ya, jadi alternatifnya tetap ke media dulu, yaitu ke kertas, kalkir, mika atau apa ya. Nah, APS bisa. Nah, juga prosesnya juga di upgrade. Jadi motif ini mau dipakai tangan ataupun mau didesain pakai software, itu ada dua jenis, mau di upgrade atau langsung itu sama-sama. Yang membedakan adalah siapa yang membuat aja ini. Yang membuat nggak bisa komputer pakai tangan ya bisa. Yang buat pakai komputer nggak bisa pakai tangan ya pakai komputer bisa. Itu ya, itu adalah materi dari screen printing. Nah, sekarang kalau perbedaannya dengan digital printing apa, Mas? Nah, perbedaan dari digital printing kita lihat sebenarnya sama, Mas. Jadi dari bagian ini sama. Digital printing juga ada alat, juga ada tintanya, juga ada motifnya. Karena kan memang tujuannya kan untuk mencetak. Lah, mencetak itu kan harus ada alat yang untuk mencetak, harus ada tinta apa yang mau dicetakkan, juga harus ada motif apa yang mau dicetakkan gitu kan. Namun karena ini manual, screen printing ini sablon, maka tahapnya lebih banyak. Nah, sedangkan ini digital printing itu alatnya apa saja? Ini ada offset, ada cutting, ada printer. Nah, printer ini juga sebenarnya banyak juga ya. Ada yang printer apa itu tinta, ada juga printer yang laser gitu kan. Tapi kita nggak bahas berbagai jenis printer dan lain-lain, kita hanya bahas ininya saja ya, bahas secara garis besarnya aja ya. Nah, jadi digital printing itu ketika kita pakai alat printer itu biasanya yang di print apa sih? Itu DTG, DTF, sublim. Ini jenis tintanya sublim ya, tapi tekniknya sublimasi. Oke. Terus kalau offset ini biasanya buat pemesanan yang banyak gitu, seperti acara pemilu, pilpres, pil apa saja gitu ya. Ada jalan santai, jalan sehat, jalan-jalan, ada sepeda santai, sepeda sehat, sepedaan gitu. Ini bisa di offset karena jumlahnya banyak. Nah, terus kalau cutting itu biasanya ya cutting polyflex gitu kan. Oke, alatnya ini kita close ya. Terus tintanya apa, Mas? Nah, tinta itu kalau di dunia screen printing, sablon sama digital printing itu sebenarnya sama. Alatnya water base dan oil base. Nah, contohnya apa water base? Ya, water base itu contohnya art paper. Terus yang digunakan di DTG, DTF itu sebenarnya art paper dengan formulasi khusus gitu. Jadi pihak pihak produksi tinta itu meracik dengan ramuan khusus, tapi sebagai basic itu tetap art paper. Seperti itu ya. Tinta art gitu kan. Nah, yang oil base itu contohnya apa? Yaitu sublim, itu tinta berbasis minyak karena untuk disublim gitu kan. Oke, ini tinta sudah paham tadi, ini juga sama seperti ini. Nah, sekarang motif dalam digital printing itu tidak jauh beda dengan motif di sablon. Nah, perbedaannya semua motif digital printing itu tetap didesain digital. Karena kan mau dicetak pakai digital, masa kita mau pakai tangan gitu kan? Tangan pun kan tetap nantinya kita proses digitalisasi juga kan, bisa di scan, bisa dipoto, bisa apa. Tapi lebih ribet kalau pakai tangan dulu gitu. Jadi kita garis besarnya saja ya.
di dunia digital printing itu kemungkinan besarnya pakai digital, desainnya digital semua. Setelah itu ada yang medianya pakai media perantara, ada yang langsung. Nah, diantaranya yang langsung itu apa? DTG itu diberi langsung ya ke kaosnya. Sedangkan yang pakai media itu diantaranya Sublime, DTF, Polyflex itu motif itu lari ke media dulu, baru lari ke kaosnya gitu. Oke, itu adalah gambaran singkat dan garis besar bahwa bisnis kaos itu terdiri dari banyak hal, dan yang paling banyak itu ada di dunia percetakannya atau sablon menyablon ini. Jadi orang juga sering itu ya, sering mengaitkan antara sablon dan digital printing ini sablon semua gitu ya. Contohnya, Mas mau pesan kaos, sablon DTG bisa enggak? Sablon DTF bisa enggak? Sablonnya Polyflex bisa enggak, Mas? Ya, ya seperti itulah. Karena mungkin kita sebagai pelaku bisnis itu juga mau jelasin ke orang-orang itu yang pesan itu juga bingung, juga gimana ya. Ini kalau saya jelasin juga nggak paham gitu kan. Ya akhirnya nggak masalah sih kalau disebut sablon semua gitu. Tapi pada dasarnya kalau sablon itu screen printing, kalau digital printing itu bukan sablon gitu ya. Tapi ketika disebut sablon, yaudah nggak masalah lah, gitu ya. Oke, nah semua yang kita lakukan di sini di dunia screen printing ataupun digital printing, ketika medianya adalah kaos, maka kita masuk ke dunia bisnis kaos. Tapi ketika medianya itu bukan kaos, kita masuk ke bisnis lain. Oke? Nah, sebagai referensi tambahan aja ya. Bisnis lain dalam bisnis cetak mencetak itu apa saja sih? Nah, kita lihat ya, percetakan souvenir. Itu nyetaknya undangan, nota, buku. Ada yang percetakan display ini, ada yang stiker interior, MMT kan, banner, neon box, dan lain-lain. Nah, kalau sablon sendiri, yang itu screen printing itu ada yang di media plastik, gelas, batik, media lainnya lah. Intinya semua hal cetak mencetak yang tidak dilakukan di kaos itu tidak masuk ke bisnis kaos. Tapi secara teknis ini memang cetak mencetak ini bisa jadi bagian di luar bisnis kaos ataupun bisa menjadi bagian dari bisnis kaos. Itu adalah video dari filsafat bisnis kaos mengenai pengelola atau kontennya itu, konten kaosnya itu. Jadi semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke bagian pemasaran. Setelah bagian pemasaran baru kita permodalan. Oke? Terima kasih. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang saya sharingkan ini menjadi wawasan baru buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah mahir dalam bidang ini, saya rasa jika ada beberapa kesalahan dapat dimaklumi dan alangkah lebih baiknya bisa menambahi juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.